Halo, saya Rehan Fauzan dari Revolver Project. Pada video kali ini, kita akan membuat navigation bar di PowerPoint. Nah, navigation bar ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam melakukan perpindahan antar slide. Oke, langsung saja kita lihat cara pembuatan. Oke, pertama-tama kita akan siapkan beberapa slide yang akan kita pakai nanti. Nah, di sini saya akan mempersiapkan sekitar 3 slide. Nah, jadi setiap slide ini diwakili oleh background-nya itu gambar yang berbeda-beda ya. Kita lihat di sini. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat tombol untuk memunculkan si navigation bar-nya. Nah, biasanya tombolnya itu berbentuk icon hamburger atau 3 strip baris. Kita akan buat. Kita buat menggunakan bentuk persegi panjang. Seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. No outline. Oke. Lalu mungkin kita perkecil sedikit. Lalu kita jadikan dia satu objek yang sama, jadi merge union. Oke. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Oke, seperti ini. Lalu kita copy, lalu paste di setiap slide. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat slide di mana si navigation bar-nya itu terbuka. Maka kita buat menggunakan persegi panjang atau rectangle seperti ini. Kita beri warna putih, lalu kita akan membuat icon silang untuk menutup si navigation bar-nya. Jadi ketika dia muncul, nanti kita bisa tekan tombol silang sehingga si navigation bar-nya itu keluar dari slide. Seperti itu. Kita gunakan persegi panjang lagi. Lalu kita putar 45 derajat, diduplikat, lalu putar kembali. Nah, setelah kedua-duanya sudah membentuk X, kita merge union, lalu kita hilangkan outline-nya. Nah, untuk ini warnanya itu kita gunakan warna yang gelap karena ini di atas warna putih. Saya akan memilih warna yang lain dulu. Mungkin yang ini. Oke. Kita letakkan di bagian kanan. Kita perkecil sedikit. Ini. Lihat dulu. Oke. Mungkin kita akan perkecil sedikit icon untuk membuka navigation bar-nya, lalu kita sejajarkan. Oke. Kita hilangkan dulu yang lain. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat tulisan di sini sebanyak 3 buah untuk perpindahan antar slide-nya. Jadi ada slide 1, slide 2, terus slide 3. Kita ke insert, lalu kita masukkan text box.
lalu kita tulis slide 1, kita letakkan di tengah atau di pinggir. Font yang akan digunakan adalah Montserrat. Oke, warnanya samakan. Lalu kita buat untuk slide lain, slide 1, slide 2, dan slide 3. Slide 3. Oke. Lalu selanjutnya kita akan copy semua ini, lalu kita kita tempel di setiap slide-nya. Oke. Oke, lalu selanjutnya kita akan kita akan membuat 3 slide baru yang 3 slide baru yang tertutup dengan si navigation bar. Nah, selanjutnya kita akan membuat slide di mana si slide-nya itu tertutupi oleh navigation bar-nya. Oke. Jadi kita seleksi ketiganya, lalu Ctrl D untuk duplicate. Nah, lalu kita terlebih dahulu grupkan si navigation bar-nya yang di kanan ini, Ctrl G, lalu kita geser ke ujung kanannya, lalu kita pindahkan icon ininya ke luar. Oke. Lalu kita akan tambahkan semacam penutup atau penutup berwarna hitam transparan agar si backgroundnya itu tidak terlalu mencolok. Jadi kontrasnya itu full ke navigation bar-nya. Jadi kita buat berbentuk lingkaran di sini, berbentuk persegi panjang. Hilangkan outline-nya, lalu kita jadikan dia transparan. Format shape, lalu transparansi kita turunkan. Oke, mungkin warna yang lebih gelap. Lalu kita seleksi yang navigation bar ini, yang grup ini, lalu klik kanan bring to front, sehingga si navigation bar-nya itu tidak tertutupi oleh si yang tadi, penghalang tadi yang berwarna gelap. Lalu setelah semuanya terbentuk, kita hapus dulu yang objek-objek di sini, karena kita akan mengcopy yang ini yang sudah jadi untuk di slide-slide yang lainnya. Jadi kita seleksi semuanya, kita copy, lalu kita tempel di setiap slide-nya. Oke, sudah ini. Nah, lalu misalkan kita ada di slide 1 nih, maka si tulisan slide satunya itu kita buat dia lebih tidak kontras, lebih jadi kita memberitahu bahwa ini tuh di slide 1, maka kita ubah warnanya menjadi lebih pucat, misalkan ini, atau bisa juga mungkin yang ini aja. Nah, mungkin seperti ini aja. Jadi mengindikasikan bahwa kita itu ada di slide 1. Nah, lalu kita lakukan yang sama ke setiap slide-nya. Jadi di sini slide 2 yang berwarna sedikit lebih pucat. Lalu di sini yang slide 3. Oke. Lalu kita ungroup setiap
Kita unggrup kembali karena kita akan edit masing-masing. Oke, jadi semuanya sudah terseleksi. Sudah selesai si navigation bar-nya. Kita lihat. Oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan hyperlink untuk menghubungkan ke 6 slide ini. Jadi ketika kita di slide 1, lalu kita klik icon hamburger ini, maka dia akan berpindah ke slide ke nomor 4. Jadi yang ketika terbukanya, si navigation bar-nya terbuka. Lalu jika kita misalkan klik tombol X ini, maka dia akan kembali ke slide 1 ini. Nah, jika kita klik slide 2, maka kita akan berpindah ke slide 2 ini. Sama halnya kalau kita pilih slide ketiga di sini, maka kita akan pindah ke slide ketiga di sini. Lalu hal yang sama prosedurnya seperti yang slide ini, di slide 5 dan 6. Oke. Jadi pertama kita hyperlink yang icon hamburgernya untuk membuka navigation bar. Kita ke insert, lalu action, kita pilih hyperlink to, kita pilih slide. Nah, lalu kita pilih slide yang kita inginkan. Kita pilih slide nomor 4. Oke. Maka jika kita coba, lalu kita klik ini, maka kita berpindah ke slide. Oke. Hal yang sama untuk dua slide lainnya. Action, hyperlink to, slide 5. Oke. Lalu yang ini juga sama. Hyperlink next slide 6. Oke. Nah, selanjutnya kita akan hal yang sama seperti tadi, kita akan terapkan hyperlink ke setiap tombol yang ada di sini. Jadi untuk tombol close itu kita akan arahkan ke slide yang awalnya. Jadi di sini slide, kita pilih slide 1. Oke. Di sini juga sama. Action, hyperlink next slide 2. Oke. Action, hyperlink to next slide 3. Oke. Lalu untuk tulisan slide 2 nya itu kita arahkan ke slide nomor 2. Oke, slide 3. Oke. Ini slide 1. Ini ke slide 3. Oke. Terakhir action hyperlink next slide ke 1. Nah, ini ke 2. Slide 2. Oke, maka kalau kita tampilkan ketika kita klik ini, maka akan muncul ini. Lalu kita klik slide 2, kita ke slide 2. Slide 3, kita slide 3. Oke, berarti hyperlinknya sudah bekerja. Nah, namun kalau kita lihat tadi perpindahannya itu terasa tiba-tiba, jadi rasanya tidak smooth gitu, tidak mulus antar ininya. Nah, kita bisa siasati itu menggunakan transisi. Nah, jadi kita akan pilih transisi sehingga antar slide itu terasa lebih mulus. Nah,
sangat disarankan untuk kita menggunakan transisi morph di sini, karena transisi morph ini dia transisi yang apa ya, cukup canggih istilahnya, karena dia itu bisa mendeteksi pergerakan antar bendanya sehingga rasanya itu benar-benar lebih mulus seperti di website gitu. Nah, kita pilih morph, kita turunkan durationnya. Maka kalau kita coba nih, kita klik, nah dia itu lebih mulus, dia rasanya itu si navigation barnya itu datang dari kanan, lalu kalau kita klik close, nah dia kembali seperti semula. Kita ke slide 2, maka dia berganti. Oke, nah seperti itu. Nah itu untuk morph. Nah tapi transisi morph ini seingat saya tuh dia cuma ada di PowerPoint 2016-2019, saya lupa. Nah pokoknya dia itu fitur baru. Nah jika kalian tidak menemukan transisi morph, nah kita bisa gunakan transisi yang lain yang agar tetap smooth gitu. Nah yang saya sarankan adalah Dynamic Content Pen. Kita coba. Oke. Salah. Kita klik. Oke. Mungkin kita akan setting si arahnya itu dari kanan mungkin ya. Kita coba. Oke. Lumayan. Oke. Atau kalau bukan pen mungkin kita bisa coba fade. Mungkin untuk amannya kita bisa gunakan yang fade. Kita coba. Oke, ini lebih baik. Oke. Nah, jadi kita bisa menggunakan transisi, kalau tidak morph itu fade. Bisa juga mungkin yang kalian bisa bereksperimen dengan transisi mana yang kira-kira lebih mulus, namun yang saya pilih itu morph karena di PowerPoint saya ada morph transitionnya, jadi dia lebih smooth. Nah ini mungkin diatur durationnya jadi hanya 1 detik. Nah jadi kalian telah membuat navigation bar di PowerPoint. Nah jadi sistemnya, konsep yang kita gunakan adalah menggunakan hyperlink dan si penempatan navigation barnya seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk kalian penonton setia Revolver Project, kalian bisa dapatkan template eksklusif dari Revolver Project dengan mengunjungi link yang ada di deskripsi. Nah, saya Rehan Fauzan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.